Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mahendra Sarwijiwo dari Prodi Agroteknologi semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan bakar nabati untuk tugas ujian akhir semester saya. Iya, kebutuhan manusia yang sangat besar terhadap bahan bakar fosil menyebabkan cadangan sumber energi tersebut semakin lama semakin berkurang. Selain itu, berdampak buruk pada lingkungan karena dapat menyebabkan polusi udara. Hal ini membuat masyarakat sadar bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil harus segera dikurangi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya bahan bakar alternatif yang mudah didapatkan serta bersifat terbarukan. Salah satu pengganti bahan bakar konvensional dari minyak bumi adalah minyak nabati. Ya, kali ini saya mengenai minyak nabati akan mengambil tema di minyak tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar atau nama latinnya Jatropha curcas termasuk famili Euphorbiaceae, satu famili dengan karet dan ubi kayu. Buah berupa buah kotak berbentuk bulat telur, diameternya sekitar 2-4 cm. Berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika masak, dan siap dipanen jika buah berwarna kehitaman. Buah jarak terbagi 3 ruang yang masing-masing ruang diisi 3 biji. Yaitu ada 3 biji. Biji berbentuk bulat lonjong, warna coklat kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung minyak. Jadi tanaman jarak yang siap untuk dipanen jika buahnya itu sudah hitam mengering dan bijinya sudah hitam pula. Tanaman jarak pagar mudah beradaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya, menghendaki lingkungan tumbuh yang optimal bagi pertumbuhannya, yaitu di ketinggian tepat 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan suhu berkisar antara 18-30 derajat Celcius. Jadi untuk di wilayah Indonesia, tanaman jarak sendiri mudah untuk dikembangbiakan dan mudah hidup. Perbanyakan bahan tanam dapat dilakukan dengan cara generatif menggunakan biji atau secara vegetatif dengan stek, sambung, okulasi, maupun kultur jaringan. Keuntungan jarak pagar sebagai sumber bahan biodiesel antara lain yaitu 1. Minyak jarak pagar tidak termasuk dalam kategori minyak makan, sehingga pemanfaatan jarak pagar sebagai bahan baku biodiesel tidak akan mengganggu penyediaan kebutuhan minyak makan nasional, kebutuhan industri oleokimia, dan ekspor CPO. Ya, jadi jarak pagar itu selain untuk minyak nabati sepertinya tidak ada fungsi lain. Jadi mau kita ambil sebanyak mungkin, itu fungsinya hanya untuk minyak nabati. Tapi tidak dipungkiri jika getahnya itu juga memiliki manfaat lain seperti bisa menyembuhkan luka. 2. Tanaman jarak pagar ini dapat beradaptasi dengan lahan pada kondisi kering, curah hujan lebih dari 500 mm per tahun. Jadi jarak pagar ini sangat mudah jika berada di Indonesia dengan iklim yang memiliki musim hujan dan musim kemarau. 3. Dapat tumbuh pada lahan dengan kesuburan rendah, lahan marginal
dan lahan kritis. Dengan tanah seadanya, jarak pagar ini bisa tumbuh di tanah yang gagal, lempung atau jenis-jenis tanah lain dia mudah tumbuh. 4. Tanaman jarak tergolong tanaman yang bandel dan mudah tumbuh. Tanaman jarak mengandung minyak bakar dengan rendemen 30-45%. Jadi lumayan ya kandungan minyaknya, bisa hampir separuh dari kandungannya, yaitu 30-45%. Sedangkan kelebihan dari minyak biodiesel jarak dibandingkan biodiesel solar antara lain: 1. Dapat diperbarui. Iya, tanaman jarak itu jika dibandingkan minyak bumi yang lama-kelamaan jika kita ambil akan habis. Tanaman jarak berbeda. Kalau lama-lama kita ambil banyak, kita tinggal menanam lagi aja, gampang. 2. Dapat terurai. Ya itu kan sistemnya tumbuhan, jika lama-lama mati akan mengering dan busuk dimakan oleh pelapukan yang ada. 3. Termasuk kelompok minyak tidak mengering atau non dry oil, yaitu minyak yang tidak mudah menguap dan bisa digunakan secara gampang. 4. Mampu mengeliminasi efek rumah kaca. Ya, itu berarti bisa meminimalisir mengenai kerusakan atmosfer di bumi. 5. Kontinuitas ketersediaan bahan baku terjamin. Jadi itu tadi, tidak seperti minyak bumi yang jika diambil terus-menerus akan habis. Tanaman jarak jika terus-terus diambil, kita hanya perlu menanamnya lagi dan dapat kita panen untuk periode berikutnya. 6. Bersifat lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang jauh lebih baik, yaitu jika dibandingkan dengan minyak bumi yang memiliki gas emisi yang tentu mengakibatkan polusi pada udara, ini berbeda. Bahan bakar nabati ini sifatnya memiliki emisi yang jauh lebih baik dan tentu lebih aman bagi kesehatan manusia. Secara umum, proses pembuatan minyak biodiesel dari biji jarak ada beberapa tahap, yaitu 1. Pengambilan minyak dari biji jarak, kemudian 2. Pembuatan biodiesel dari minyak jarak. Pertama-tama itu pengambilan minyak dari biji jarak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Pilih tanaman jarak yang sudah benar-benar siap diambil. Ciri-cirinya tadi, buah sudah mulai mengering dan berwarna hitam maupun kuning. Kemudian jika sudah terkumpul, lakukan pengeringan. Setelah tanaman kering, itu pisahkan antara kulit dan bijinya. Pada biji ada selaput lagi yang sedikit keras, itu lalu lakukan pemecahan dan pengepresan agar sari-sarinya keluar. 2. Ekstraksi pelarut atau leaching, yaitu berfungsi untuk mengekstrak gas-gas yang ada. 3. Kukus dengan uap agar tanaman jarak bisa lebih lunak lagi dan gasnya bisa menguap agar terpisah antara gas dan air. Sedangkan proses pembuatan biodiesel dari minyak jarak secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terikut dalam minyak jarak mentah. Dalam minyak jarak mentah tentu masih ada kotoran maupun serbuk-serbuk dari
proses pemanenan maupun dari alat-alat yang masih kotor. 2. Alkohol dan katalis dicampur dalam sebuah tangki pencampuran, kemudian direaksikan dengan minyak jarak dalam sebuah reaktor. Dengan suhu reaksi dijaga sekitar 60-70 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kemudian 3. Pemisahan ester dari gliserol. 4. Pemurnian dan pengkondisian ester menjadi minyak biodiesel, yaitu tahapan akhirnya agar minyak siap dipakai untuk pengganti bahan bakar minyak menjadi bahan bakar nabati. Untuk mencapai target EBIT di tahun ini sebesar 31%, saya selaku mahasiswa saat ini hanya bisa menerapkan EBIT dalam kehidupan saya serta sanak saudara saya dan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat saya. Akan tetapi jika saya sudah lulus kuliah, selain melakukan sosialisasi dan menerapkan EBIT dalam kehidupan saya akan menciptakan bahan EBIT baru selain tanaman jarak pagar, mungkin dari kelapa, minyak kelapa, atau tanaman tebu dan tanaman-tanaman lain yang belum diketahui oleh masyarakat. Dan sesering mungkin saya akan membagikan hasil dari ciptaan saya, sampel, kepada masyarakat agar lebih mudah percaya akan pentingnya EBIT dalam kehidupan serta mengetahui benar-benar bahwa EBIT itu bahan bakar yang ramah lingkungan dan tidak dapat habis dan dapat terus diperbarui secara terus-menerus. Selain itu, saya akan menciptakan banyak lahan untuk menemukan tanaman-tanaman baru yang dapat dicoba untuk pembuatan EBIT. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya Rahmat Mahendra Sarmijiwo, NPM 193000010, mengucapkan terima kasih. Semoga dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai ujian akhir semester dengan baik dan memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.